Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Randy Setiawan. Di video kali ini kita akan belajar eh, tentang pengertian Microsoft Excel, fungsi dan manfaatnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan PPT-nya, jadi kita langsung lihat saja ke PPT. Jika nanti mau download, saya nanti sertakan link di bawah. Nah, Anda bisa lihat di PPT saya. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, apa sih Microsoft Office itu? Microsoft Office adalah perangkat lunak, paket aplikasi perkantoran. Itu yang membuat Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Nah, lanjut, aplikasi Microsoft Excel ini merupakan pengolahan data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, penggunaan rumus-rumus, pemakaian fungsi, pembuatan grafik, pengolahan data, dan tabel, serta manajemen data. Namun dalam pemakaian fungsi, Anda harus paham betul arti fungsi tersebut, serta logika Excel-nya. Karena jika salah dalam pemakaian fungsi, dapat menyebabkan kesalahan sewaktu membaca data. Komponen-komponen yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini ada row heading. Row heading ini merupakan penunjuk lokasi baris dalam worksheet atau lembar kerja. Kemudian ada column heading, menunjukkan lokasi kolom pada lembar kerja. Kemudian ada formula bar, tempat untuk menuliskan rumus dan fungsi dalam sebuah worksheet. Yang selanjutnya, itu ada cell pointer. Cell pointer itu merupakan penunjuk sel yang aktif. Nah, jadi di sini kan komponen-komponennya sudah jelas ya. Sudah dijelaskan satu persatu. Row heading itu apa? Column heading itu apa? Fungsi formula bar itu apa? Kemudian ada cell pointer. Cell pointer itu sebenarnya pointer. Pointer itu kan ada mouse yang gerak-gerak itu. Nah, itu namanya pointer. Jadi kita saat kita buka Excel, itu kan kita mengeklik dalam baris dan kolom. Nah, itu nanti akan muncul cell pointernya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan PPT-nya. Fungsi Microsoft Excel. Nah, di sini ada beberapa untuk membuat laporan ataupun keperluan administrasi suatu perusahaan. Sering terjadi ini, sering digunakan. Memudahkan perhitungan otomatis dengan memanfaatkan rumus dan fungsi serta logika pada Microsoft Excel. Kemudian memberikan kemudahan membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada memudahkan pembuatan tabel dan grafik berdasarkan dari perhitungan. Selanjutnya ada dapat menyajikan data dengan tampilan yang rapi, tepat, serta penghitungan yang akurat. Nah, di sini sudah jelas ya fungsinya. Itu banyak digunakan untuk daerah perkantoran, untuk administrasi keuangan misalnya. Itu sangat membutuhkan aplikasi ini. Oke, lanjut. Manfaat Microsoft Excel. Nah, ini manfaatnya. Dengan adanya berbagai rumus, formula yang ditawarkan tentu akan memudahkan kita untuk membuat rumus yang sulit dan variatif. Fungsi grafik pada data pada Microsoft Excel ini memberikan kemudahan dalam proses penganalisa data dalam bentuk tabel maupun grafik. Jadi seringkali menggunakan grafik untuk menampilkan suatu data, misalnya jumlah keuangan tiap tahunnya menaik atau turun, seperti itu. Jika terjadi kesalahan perhitungan pada tahapan tertentu, dapat diketahui secara mudah menggunakan fasilitas track error. Ini
sering digunakan karena sangat membantu dalam menelusuri kesalahan. Selanjutnya, jumlah baris dan kolom yang sangat banyak pada Microsoft Excel. Ini akan memudahkan kita ketika menginput data dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, di sini kolom dan tabel pada Microsoft Excel itu banyak ya. Nah, biasanya Microsoft Excel ini sering dipakai di kalangan perkantoran, sering digunakan, ataupun di sekolah. Itu sangat membantu ya, mengingat data yang dimasukkan itu sangat banyak, sehingga dapat membantu kegiatan hal tersebut. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Kelebihan Microsoft Excel. Kelebihan yang pertama itu memiliki daya tampung yang sangat besar, di mana dalam satu sheet terdiri dari 1 juta baris dan 16.000 kolom, sehingga Anda bisa mengentri data dalam jumlah yang sangat banyak. Adanya fitur rumus dan fungsi membuat Microsoft Excel semakin mudah dioperasikan. Tentunya hal ini dapat menghemat waktu pengerjaan. Microsoft Excel merupakan software yang sangat fleksibel karena Excel dapat dikonversikan ke berbagai software statistik. Begitupun sebaliknya. Pekerjaan lebih efektif dengan adanya pivot table. Setiap ada data masuk, secara otomatis pivot table akan merefresh sehingga table terupdate secara otomatis. Nah, jelas ya. Di sini aplikasi Excel ini kelebihannya sangat banyak. Dan di sini juga jika perusahaan atau sekolah-sekolah itu kalau menggunakan Excel ini setidaknya spek yang digunakan itu harus tinggi ya. Mengingat data juga banyak, itu pemrosesannya juga harus lebih cepat ya. Kalau menggunakan laptop yang speknya rendah atau biasa-biasa saja, ini sangat menghambat. Oke, kita lanjut ke slide-nya selanjutnya. Kekurangan Microsoft Excel. Nah, ini ada kekurangannya. Aplikasi Microsoft Excel ini berlisensi ya, sehingga termasuk dalam aplikasi yang berbayar dan tidak gratis. Selanjutnya, aplikasi ini menggunakan banyak memori atau RAM dan juga prosesor yang cukup besar. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, laptop atau komputer itu setidaknya harus mempunyai spek yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan berat. Selanjutnya, jika belum memahami rumus dan logika Excel, mungkin akan kesulitan ketika mengoperasikannya. Benar, di Microsoft Excel itu banyak sekali rumus-rumus yang sangat-sangat bisa diterapkan di mana aja. Misalnya, yang kita bayangin, kita bisa terapkan di Microsoft Excel ini. Yang selanjutnya, kesalahan dalam memahami rumus berpengaruh terhadap kesalahan membaca data. Misalnya ada pengurangan data, tapi malah kita gunakan penjumlahan data. Misalnya seperti itu. Oke, kekurangan Microsoft Excel ini bisa saya atasi. Yang pertama tadi itu saya bisa gunakan crack ya. Itu yang sering saya lakukan jika aplikasi Excel kita berlisensi. Itu saya biasa gunakan crack. Bagaimana cara nge-cracknya nanti saya akan buatkan video di part yang selanjutnya. Oke, sekian seperti ini saja dulu tentang pembahasan Microsoft Excel. Jika Anda suka dengan video ini, klik like di bawah. Jika tidak suka, klik dislike. Nanti saya akan buatkan video part-part yang selanjutnya.